Diulang lo. Yuk, hitung. Ayolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerangkan tentang mazhab Hanafi. Pendiri mazhab Hanafi ialah Nu'man bin Tasbit bin Zufa. Dilahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah dalam bidang fikih. Beliau belajar kepada Ahmad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua Hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi Maulana Ibnu Umar. Mazhab Hanafi adalah seorang nisbah dari nama imamnya Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluas pemikiran yang telah digariskan oleh mereka, yang kesemuanya adalah hasil dari cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak. Maka disebut juga mazhab Ahlur Ra'yi masa tasbih tabi'in. Dasar-dasar mazhab Hanafi. Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fiqh terdiri dari 7 pokok, yaitu Alkitab, As-Sunnah, perkataan para sahabat, Al-Qiyas, Al-Tihan, Ijma' dan Huruf. Murid-murid Abu Hanifah adalah sebagai berikut: Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Anhari, Zufar Lanjut. Hanifah adalah sebagai berikut: Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Ansari, Zufar bin Hujali bin Qais Al-Kufi, Muhammad bin Hasan bin Farqad As-Syaibah, Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu' Al-Kufi Maulana Al-Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki adalah merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Maliki dan para penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia. Nama lengkap dari pendiri mazhab ini ialah Malik bin Anas bin Abu Amir. Lahir pada tahun 93 Masehi sampai 712 Masehi di Madinah. Selanjutnya dalam kalangan umat Islam, beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Maliki. Imam Maliki terkenal dengan imam dalam bidang hadis Rasulullah SAW. Imam Maliki belajar pada ulama-ulama Madinah. Yang menjadi guru pertamanya ialah Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau juga belajar kepada Nafi Maulana Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fikih ialah Rabi'ah bin Abdurrahman. Imam Maliki adalah imam negeri Hijaz, bahkan tokohnya semua bidang fikih dan hadis. Dasar-dasar mazhab Imam Maliki, dasar mazhab Imam Maliki diperinci dan diperjelas sampai 17 pokoknya, yaitu Kaul sahabi, istihsan, bara'atul khalifah, saddud dazariya, tanbihus sunnah, ijma', qiyas, nasul kitab, zahirul kitab, dalilul kitab, mafhum muwafaqah, tabihul kitab terhadap illat, nas sunnah, dazahirus sunnah, dalilus sunnah, mafhum sunnah, amalu ahli Madinah. Sahabat-sahabat Imam Maliki dan pengembangan mazhab, diantaranya ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Madinah dan belajar pada Imam Maliki ialah 1. Asbab bin Fadi al-Umawi, Muhammad bin Abdul Hakam, Muhammad bin Ibrahim bin Zayyad al-Iskandar, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim,
Abu Abdillah Abdurrahman bin Qasim al-Ustaqi, Asyad bin Abdul Aziz al-Qaisi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. Ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika dan Andalus ialah Abdul Hasan Ali bin Zayed at-Tunisi, Asad bin Furad, Abdus Salam bin Said at-Tanuki, Abu Abdillah Ziyad bin Abdurrahman al-Qurtubi, Isbin Dinar al-Adalusi, Yahya bin Katsir al-Laisi, Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Sulami. Fuqaha Malik yang terkenal sesuai generasi tersebut di atas adalah sebagai berikut: Ibnu Rusyd al-Hafiz, Ibnu Arab, Ibnu Qasim bin Jizi, Abdul Walid al-Baji, Abdul Hasan al-Lahmi, Ibnu Rushd al-Kabir. Daerah-daerah yang menganut mazhab Maliki awal mulanya tersebar di daerah Madinah, kemudian tersebar sampai saat ini di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Bahrain dan Kuwait. Sekian dari saya tentang mazhab Imam Maliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mazhab ini dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang keturunan Hashim bin Abdul Muthalib. Beliau lahir di Gaza tahun 150 Hijriah, bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah yang menjadi mazhab yang pertama. Guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim bin Khalid, seorang mufti di Mekah. Imam Syafi'i sanggup hafal Al-Quran pada usia 9 tahun. Setelah beliau hafal Al-Quran, barulah mempelajari bahasa dan syair. Kemudian beliau mempelajari hadis dan fikih. Mazhab Syafi'i berdiri dari dua macam, berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. Yang pertama ialah Qaul Qadim, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidup di Irak. Dan yang kedua ialah Qaul Jadid, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah ke Irak. Keistimewaan Imam Syafi'i dibanding dengan Imam Mujtahidin yaitu bahwa beliau berupa petak batu pertama ilmu usul fikih dengan kitabnya Ar-Risalah dan kitabnya dalam bidang fikih yang menjadi induk dari mazhab ialah Al-Um. Dasar-dasar mazhab Syafi'i. Dasar-dasar atau sumber hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam mengistinbat hukum syara adalah Al-Qiyas, Al-Istishab, Al-Kitab, Al-Sunnah Mutawajiriyah, Al-Ajma, Khobar Ahad. Sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Irak antara lain adalah Hasan bin Muhammad bin Sahab Az-Zafarani Al-Baghdadi, Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Qorabisi, Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz Al-Baghdadi, Abu Tashur Ibrahim bin Khalid bin Yaman Al-Qabdi Al-Qadadi. Daerah-daerah yang menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sampai sekarang dianut oleh Islam di Liberia, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazaria, Indochina, Sunni Rusia, dan Yaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan mazhab Imam Hambali.
Pendiri mazhab Imam Hambali ialah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Zahili Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain Syria, Hijaz, Yaman, Kufah, dan Basra. Dan beliau dapat menghimpun sejumlah 40.000 hadis dalam kitab musnadnya. Dasar-dasar mazhabnya dalam mengistinbatkan hukum adalah nash al-Quran atau nash hadis, fatwa sebagai sahabat, pendapat sebagian sahabat, hadis mursal atau hadis dhaif, qiyas. Dalam menjelaskan dasar-dasar fatwa Ahmad bin Hanbal ini di dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in mengembang mazhabnya. Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Hanbal adalah sebagai berikut: Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al-Marwazi yang mengarang kitab As-Sunan Bisyawahidil Hadis, Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dalam nama Ibnu Ruhawai al-Marwazi dan termasuk ashab Ahmad terbesar yang mengarang kitab As-Sunan fil Fiqhi. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama Al-Asram, dia telah mengarang As-Sunan fil Fiqhi ala mazhabi Ahmad. Ada beberapa ulama yang mengikuti jejak langkah Imam Ahmad yang menyebar mazhab Hambali, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pengarang kitab Ilamul Muwaqqi'in, dan At-Turuqul Mumiyah fis Siyasatis Syar'iyah. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim adalah dua tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Hambali. Muwaffaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang mengarang kitab Al-Mughni. Syamsuddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi pengarang Asyarul Kabir. Daerah yang menganut mazhab Hambali. Awal pengembangannya mazhab Hambali berkembang di Baghdad, Irak, dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad 12 mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintah Raja Abdul Aziz As-Suudi. Dan masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintah Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Demikian sekilas sejarah dan penjelasan dari keempat mazhab yang terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.